Halo semuanya, ketemu lagi kita di channel Master DG. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengungkapkan kalimat yang mengandung ekspresi pengandaian, seperti kata kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Jepang ada beberapa yang akan kita bahas, di antaranya bentuk ba, tara, dan nara. Terkadang kita sering keliru atau tertukar dalam penggunaannya. Nah, di sini kita ulas sampai tuntas, bro. Oke, langsung gas aja yuk.ねえ、山田さん、ちょっと聞きたいんですけど、Hmm. 秋葉原で安い電気製品が買えるお店ってどこか知ってますか？新しいパソコンが欲しいんですけど、できるだけ安く済ませたいんです。なるほど。それならやっぱりヨドバシカメラかビッグカメラが有名だね。品揃えも豊富でタイミングが良ければセールでかなり安く買えるよ。ヨドバシカメラとビッグカメラね。でも、もっと価格を重視するならどうでしょうか？中古品とかでもいいんですけど。ああ、中古でいいならハードオフとかセカンドストリートみたいなリサイクルショップがいいよ。たまに掘り出し物があるし、新品の半額以下で手に入ることもある。ハードオフ、聞いたことあります。そこを調べてみますよ。ありがとう山田さん、助かりましたわ。どういたしまして。いいパソコンが見つかるといいね。では、買ったら知らせてね。はい、じゃあまた。タイミングが良ければセールでかなり安く買えるよ。タイミングが良ければセールでかなり安く買えるよ。もっと価格を重視するならどうでしょうか。もっと価格を重視するならどうでしょうか。中古でいいならハードオフとかセカンドストリートみたいなリサイクルショップがいいよ。中古でいいならハードオフとかセカンドストリートみたいなリサイクルショップがいいよ。では、買ったら知らせてね。では、買ったら知らせてね。Ungkapan dekirudake yasuku sumasetain des. Sebisa mungkin saya ingin mendapat yang murah. Penting bagi orang yang mendengar pernyataan ini untuk memahami dari konteks dan percakapan selanjutnya, apakah lawan bicara tersebut mencari harga terendah, ingin menegosiasikan diskon, atau berorientasi pada harga. Naruhodo bisa berarti untuk menunjukkan, ya saya paham, saya akui itu. Oh begitu ya, baru tahu saya. Memang begitu ya. Menunjukkan pemahaman atau persetujuan dengan pendapat atau penjelasan orang lain yang disampaikan. Mari kita bahas bagaimana perbedaan penerapan antara ba, tara, dan nara dalam kalimat. Mari kita mulai dari topik tara. Tara digunakan sebagai prasyarat jika keadaan dalam kalimat sebelumnya sudah dilakukan atau terjadi, maka dilakukanlah hal atau perbuatan berikutnya. Contoh, 日本に着いたらすぐに電話をかけてね。 kalau sudah sampai Jepang, segera telepon ya. Perhatikan bahwa kalimat pertama syaratnya adalah kalau sudah tiba di Jepang, baru boleh telepon. Jadi, kalau belum sampai, ya jangan telepon dulu. Gitu maksudnya kira-kira Mas Bro. 雨が止んだら出かけましょう。 Ayo kita keluar kalau hujan sudah berhenti. Nah, yang kedua, syaratnya kalau hujan sudah benar-benar berhenti, baru bisa keluar. Kalau belum berhenti, ya tetap masih di rumah. Kan bisa nunggu hujan sambil ngopi ya gak? Hehehe. Oke, berikutnya Mas Bro. Jika kondisi sebelumnya terjadi, terpenuhi, selesai, maka kejadian berikutnya biasanya akan menyusul terjadi atau dilakukan. Contoh, 雨がひどく降ったら常にここの道路が冠水してます。 kalau hujan deras, biasanya jalan di sini tergenang banjir. Maksudnya adalah, jika hujan deras terjadi, maka akibat berikutnya akan terjadi, yaitu jadi banjir. Dengan kata lain, setelah terjadi hujan lebat, disusul banjir. 僕はね、
辛いもの食べたらお腹が直ちに痛くなってしまいます。Aku ini lu, kalau makan pedas, perut langsung sakit. Kalau kejadian dalam hal ini, makan yang pedas, dilakukan, kemudian akibat berikutnya adalah merasa sakit di perut. Maka dengan kata lain, begitu makan pedas, langsung perut jadi sakit. Berikutnya penggunaan lain untuk tara adalah sebagai asumsi, pengandaian. Bagaimana jika, kalau terjadi, maksudnya gimana? Kita cek yuk contoh berikut. お酒飲んだら絶対に運転はするな。 Kalau minum sake, pastikan jangan nyetir. Jika diasumsikan dalam keadaan sudah mabuk, maka jangan nyetir. もし宝くじが当たったら家を買います。 Kalau undianku kena, aku akan beli rumah. Dia berasumsi seandainya menang undian, dia akan beli rumah. 現金が足りなかったらどうしましょうか？ Kalau uang tunainya tidak cukup, bagaimana? Dia berasumsi seandainya uang tunainya tidak cukup, lalu apa yang harus dilakukan? Pembicara hanya berandai-andai, siapa tahu kurang duitnya gitu loh. 何かが起こったらそのボタンを押してください。 Kalau sesuatu terjadi, tekanlah tombol itu. Di sini menjelaskan, untuk jaga-jaga barangkali terjadi hal yang tidak diinginkan, maka pencet tombolnya. Begitu Mas Bro. もしも値段があまり高かったら誰も買わないでしょう。 Kalau ini harganya mahal, siapapun mungkin tidak akan beli. Di sini berandai-andai jika diasumsikan bahwa harganya mahal, maka tidak ada yang mau beli. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk pada bahasan ba, fungsi ba, untuk menyatakan kondisi yang difahami secara umum oleh kebanyakan orang. Misalnya, 誰でも褒められれば嬉しいじゃない？ siapapun kalau dipuji seneng kan? Kita menyadari secara umum, seseorang itu umumnya akan merasa senang kalau mendapat pujian. 毎日練習すれば日本語が上手になりますよ。 Jika Anda berlatih setiap hari, bahasa Jepang Anda akan meningkat. Secara umum memahami bahwa kalau terus berlatih, seseorang akan pinter dalam bidang tertentu. Dalam hal ini adalah bahasa Jepangnya. 仕事が早く終わればもっと気が楽になります。 Kalau pekerjaan cepat selesai, perasaan jadi senang. Semua orang akan memahami bahwa memang jika pekerjaan selesai, umumnya merasa akan lega. 500万円当たれば車を買えます。 Kalau dapat uang 500 juta yen, kita bisa beli mobil. Secara umum mengakui bahwa dengan uang 500 juta tentu saja bisa kebeli mobil. Begitu kira-kira Mas Bro. Fungsi lain dari ba adalah untuk menyatakan kondisi yang difahami sebagai kejadian alamiah, sesuai peraturan, dan lain-lain. 春になれば桜が咲きます。 Kalau musim semi tiba, sakura mekar. Ini adalah kejadian yang alamiah, karena memang biasanya begitu masuk musim semi, sakura berkembang. 電気をつければ部屋が明るくなります。 Kalau listriknya dinyalakan, kamar jadi terang. Adalah hal yang sudah dimaklumi, kalau setiap listrik dinyalakan di sebuah ruangan, pasti ruangan akan terang. 10を2で割れば5になる。 Kalau 10 dibagi 2, jadinya 5. Secara matematis memang demikian hasilnya, dan semua sudah paham tentang hal ini. 試験で70点以上取れば合格できます。 Kalau dapat nilai lebih dari 70, bisa lulus. Ini adalah ketentuan syarat kelulusan, dan ini adalah ketetapan tertulis yang harusnya sudah difahami semua peserta misalnya. Fungsi lain dari ba, yaitu sering digunakan dalam peribahasa, ungkapan motivasi, dan lain-lain. Contoh, 3人よれば文殊の知恵。 3 orang lebih baik daripada 1. Ini adalah pepatah atau peribahasa. 3 kepala lebih baik daripada 1,
adalah pepatah yang berarti bahwa ketika 3 orang biasa berkumpul dan berdiskusi tentang berbagai hal, mereka dapat menghasilkan ide-ide cemerlang dan solusi bagus yang tidak dapat difikirkan oleh 1 orang saja. Monju adalah singkatan dari Monjusiri, bodhisattva yang mengendalikan kebijaksanaan dalam agama Buddha. Pokoknya gitulah, pusing saya juga. Lanjut. 愉快な考え方をすれば、私たちは愉快になるだろう。 Kalau kita berpikir ceria, maka kita akan selalu ceria. Pokoknya gitulah. Saya kira dah paham lah ya maksudnya. 人間はね、お金がたくさんあれば、本当に必要でなくても何でも買ってしまう傾向を持っている。 Yang namanya manusia, kalau punya uang banyak, ia punya kecenderungan membeli apapun meski ia tidak benar-benar perlu. Begitulah, ungkapan yang menggunakan ba umumnya adalah bersifat objektif, umum, dan universal. Sekarang mari kita obrak-abrik tentang penggunaan nara. Nara digunakan untuk menyampaikan suatu informasi tertentu mengenai topik yang telah dibicarakan oleh lawan bicara sebelumnya. Contoh, お金のことなら心配しなくていいですよ。山田が全部やってくれるから。 kalau soal uang, gak usah khawatir. Yamada yang akan mengurus semuanya. A、明日スマランに行くんですが、何のお土産を買えばいいですか？ B、スマランならバンデンプレストがおすすめですよ。 Besok saya ke Semarang. Sebaiknya saya beli oleh-oleh apa ya? Kalau Semarang, saya rekomendasikan Bandeng Presto aja. 電気製品を買うなら秋葉原で品質がいいと思います。 Kalau mau beli barang elektronik, di Akihabara kualitasnya bagus. Oke, ketiga kalimat ini menunjukkan informasi untuk menanggapi apa yang disampaikan lawan bicara sebelumnya. Kalimat pertama pada premis pertama mungkin sedang dibahas mengenai uang, tapi kemudian diinfokan bahwa kalau masalah uang, nanti itu urusan Yamada-sang. Kalimat kedua dan ketiga pun sama, yaitu berisi informasi. Berikutnya, fungsi lainnya juga adalah menyatakan bahwa kalimat setelah nara biasanya berupa nasihat, saran, atau permintaan. Contoh, 日本で働きたいなら、もちろん基本的な日本語を勉強しておいた方がいいよ。 kalau ingin bekerja di Jepang, tentu saja sebaiknya siapkan belajar bahasa Jepang dasar dulu. Kalimat ini menunjukkan saran. リスニングが苦手なら、シャドーイングの練習をしてみたらどうかな。 Coba berlatih dengan shadowing, gimana? Kalimat ini menunjukkan masukan atau saran. コンビニへ行くなら、ついでにタバコを買ってきて。 Kalau kamu ke konbini nanti, tolong belikan rokok. Kalimat ini menjelaskan permintaan. Fungsi lainnya adalah membatasi pada suatu topik sebagai suatu pengecualian. Contoh, 漢字とカタカナは読めないこともありますが、ひらがななら大丈夫です。 kanji dan katakana terkadang ada yang tidak bisa terbaca, tapi kalau hiragana tidak masalah. Kalimat ini menjelaskan bahwa yang lain susah, tidak bisa baca, kecuali hiragana. 1週間雨が降り続けているので、一日中うちにいますが、夜なら出かけます。 Selama seminggu, hujan terus, sehingga saya di rumah terus. Tapi kalau malam, bisa keluar. Kalimat ini menjelaskan bahwa hanya waktu malam yang bisa keluar, karena mungkin pas tidak hujan. すべて漢字で書かれているので、誰でも読めるとは思いませんが、1級に合格した生徒なら読めると思います。 Seluruhnya ditulis dengan kanji, makanya saya pikir siapapun tidak akan bisa baca. Tapi kalau siswa yang lulus level 1, menurutku bisa baca. Oke, itulah yang dimaksud dengan pembatasan topik. Sekarang kita ulas perbedaan antara ba dan tara. Sebenarnya pada bagian ini cukup luas penjabarannya, tapi saya simpelkan aja deh. Mari kita bandingkan 2 kalimat berikut. 1.
このボタンを押せばドアが開きます。 Kalau tombol ditekan, pintu terbuka. 2. このボタンを押したらドアが開きます。 Kalau tombol ditekan, pintu terbuka. Kedua kalimat ini dalam bahasa Indonesia tampak sama saja artinya, tapi dalam bahasa Jepang berbeda dari tujuan ujarannya. Kita mengatakan oseba, menunjukkan bahwa saat tombol ditekan, semua sudah paham pasti pintu tersebut terbuka. Fokusnya adalah pada objek bahwa fungsi dari tombol itu emang untuk membuka pintu, bukan pada proses tindakannya. Sekali lagi, titik tekannya bukan pada proses tindakannya. Oleh karenanya, kalimat ini akan lebih jelas jika tertulis dalam buku manual tentang cara membuka pintu misalnya. Berbeda dengan ungkapan kalimat kedua. Pada kalimat tersebut kata oshitara, titik fokusnya pada tindakannya, yaitu jika tombolnya sudah ditekan, maka pintu akan bereaksi membuka. Kalau tidak dilakukan tindakan penekanan, ya tidak akan terbuka. Oke, kita coba contoh lain. この宝くじが当たれば10万円もらえます。 Kalau undian ini tepat bisa dapat 100.000 yen. Dengan この宝くじが当たったら10万円もらえます。 kalau undian ini tepat bisa dapat 100.000 yen. Kalimat atareba menjelaskan bahwa berdasarkan aturan atau ketetapan tertulis bahwa kalau undiannya menang, maka akan mendapat 100.000 yen. Aturan tersebut ditetapkan oleh perusahaan pengundi misalnya. Sedangkan kalimat atatara menjelaskan harus ada tindakan dulu, yaitu syaratnya. Harus dilakukan dulu pengundian, jika menang akan dapat 100.000 yen, tapi kalau tidak menang, ya berarti tidak dapat. Jadi kesimpulannya, ba lebih fokus pada objeknya, sedangkan tara fokus pada hasil tindakannya. Aduh, maaf kalau masih agak susah difahami. Soalnya saya juga kesulitan bagaimana cara yang mudah mengeluarkan isi otak ini dalam bentuk tuturan. Kalau nuangin kopi ke perut sih gampang, hehehe. Saya tambahkan contoh tentang tara. チャンネル登録者数が500万人に達したら、チャンネル登録者全員にご褒美をあげます。 Kalau subscriber channel ini mencapai 5 juta, saya beri penghargaan kepada semua subscribernya. Amin. Doain aja deh. Makanya disubrek dong, disubrek.